Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Sebelum mengawali segala aktivitas pagi ini, bersama dengan saya, Puji WHO, di Pagi Menyapa, di channel multimedia GKJ Purworejo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali segala aktivitas kita untuk hari ini, mari kita dasari kehidupan kita dengan firman Tuhan sebagai pedoman sekaligus kekuatan mengawali segala karya dan pekerjaan kita untuk hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kami antarkan. Tuhan yang penuh kasih, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami masih diberi sehat, kuat, dan kasih Tuhan senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kami. Kami hendak mengawali segala aktivitas pekerjaan kami untuk hari ini dengan firman Tuhan yang hendak kami renung resapi. Mari Bapa, hadirlah di dalam kehidupan kami, memampukan kami dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur permohonan kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk pagi ini firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan untuk kita pagi ini. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerit penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pada pagi menyapa dengan judul Hati yang sungguh melekat pada Allah. Hati yang sungguh melekat pada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memakai atau menggunakan lem
untuk mengelem sesuatu pasti kita menggunakan lem yang baik supaya melekat dengan baik. Itu manakala kita misalkan menambal ban, pasti akan menggunakan lem yang baik, yang kuat. Atau mungkin kita menggunakan lem untuk mengelem kertas dan sebagainya, pasti pakai lem yang kuat supaya tidak terlepas. Nah, demikian juga dengan kehidupan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat mengalami pergumulan karena merasa terancam jiwanya, di dalam ayat 2 di sana Daud tidak lari kepada orang lain atau kepada ilah lain atau kepada siapapun, tetapi dia mencari Allah, sang sumber penolong yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, adapun upah dari hati yang sungguh-sungguh melekat pada Allah, itu terdapat di dalam ayat yang ke-10, itu yang pertama, yaitu malapetaka tidak akan menimpa, bahkan tulah, apapun itu bentuknya, tidak akan mendekat ke kemah atau ke rumah. Itu adalah upah dari hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Karena di sana ada hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhannya. Di dalam pergumulan, di dalam permasalahan setiap kita, seharusnya sebagai orang beriman tidak lari ke siapapun atau kemanapun, tetapi kepada Tuhan, sang sumber penolong. Walaupun tidak dipungkiri, di dalam dunia saat ini banyak anak-anak Tuhan, manakala ada pergumulan, ada permasalahan, ada hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, mereka akan lari ke sosmed. Itu sebetulnya kesalahan yang fatal. Karena kita punya Allah yang hidup, yang sanggup dan mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Saya pernah diberi cerita tetangga di mana dia tinggal itu diteror oleh kuasa kegelapan. Kalau sore, tetangga saya tidak berani masuk ke rumah karena pasti ada sesuatu hal di dalam rumah yang tidak membuat dia nyaman. Sehingga sering terjadi hal-hal di luar nalar. Bahkan yang pernah terjadi adalah manakala tengah malam di saat mereka sedang enak-enaknya istirahat, terdengar seperti suara bom meledak di atas rumah. Seisi rumah keluar dan dia melihat di luar, tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang mungkin menghebohkan atau rumah yang roboh atau genteng yang rusak. Tidak ada. Tetapi satu rumah mendengar bahwa ada sesuatu yang meledak di atas rumah. Bagi orang percaya, bagi orang beriman, manakala kita istirahat, Tuhan membentengi, mengayomi dan menjagai, seperti di dalam ayat yang ke-10 tadi. Malapetaka tidak akan menimpa, bahkan tulah apapun itu tidak akan mendekat kepada rumah kita. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-11, upah dari hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Allah adalah malaikatnya menjaga kita di segala jalan kita. Luar biasa. Janji Tuhan sangat indah pagi ini. Bagaimana malaikat Tuhan itu menjaga setiap kita, pribadi lepas pribadi. Manakala hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Allah, tidak lari ke dalam dunia lain atau kepada hal-hal lain yang mungkin membuat kita nyaman di sana. Saya teringat manakala saya dengan anak saya bulan Desember kala itu berboncengan kami ke arah Purwodadi, sudah maghrib itu
untuk mengantar formulir katekisasi kala itu. Dia mengajak saya, Pak, adik diantar ke sana. Nggih, tak antar. Dan saat pulang sudah sore itu di Jalan Jogja dekat bengkel Mbah Surip. Itu ada mobil yang menyalip saya naik motor kala itu. Ada mobil dari arah belakang nyalip kenceng sekali dan tidak lama mobil itu berhenti mendadak di tengah karena di depan ada mobil yang putar balik, sehingga saya waktu itu juga dalam kecepatan agak tinggi sempat mengerem, tapi anak saya bilang, Pak, depan ada mobil, Pak. Dan itu jaraknya kurang dari 4 meter. Saya berteriak, Tuhan Yesus tolong. Dalam kondisi motor yang agak kencang, saya ngerem dan ada kekuatan yang menarik motor saya itu bisa berhenti. Seandainya saya tidak dijagai dan dilindungi Tuhan, saya tidak tahu. Mungkin motor hancur dengan saya dan anak saya. Tetapi saya meyakini perlindungan Tuhan itu luar biasa, menjagai saya dan anak saya. Manakala di depan ada mobil yang berhenti mendadak habis menyalip saya, tetapi Tuhan jagai dan lindungi saya. Itu janji Tuhan luar biasa. Berikutnya di dalam ayat 15, Bapak Ibu Saudara, bahwa Ia akan menjawab doa kita, menyertai dan meluputkan dari ancaman. Ini janji Tuhan yang diberikan oleh setiap kita yang sungguh-sungguh melekat kepada Allah. Ia akan menjawab setiap doa kita. Saya meyakini setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah, dan doa itu pasti dinaikkan. Maka Tuhan pun akan menyertai dan meluputkan dari ancaman. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi manakala kita melekat pada Allah, itu janji-janji Tuhan yang indah diberikan untuk setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kebenarannya. Sedangkan di dalam ayat 16, janji Tuhan untuk kita adalah panjang umur akan diberikan pada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tua yang dulu umurnya sampai ratusan. Kakek saya yang terah dari bapak saya 125 baru dipanggil Tuhan. Nah, karena apa? Karena selalu bertekun pada Allah. Hidupnya bersandar penuh pada Tuhan, mencari wajahnya setiap pagi, setiap hari, sehingga kehidupan imannya itu terpelihara. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal, ada banyak cara di dalam kehidupan kita supaya hati kita melekat pada Allah, sang sumber pertolongan, sang sumber berkat. Di dalam kehidupan kita bisa berpuasa. Di sana diajarkan berpuasa. Doa malam, saat teduh, ber-PA, dan juga ada doa dan penyembahan. Kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau hidup kita, hati kita, iman kita melekat pada Allah, maka janji-janji Tuhan ini, iya dan amin, tergenapi di dalam hidup dan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bahkan untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada yang meleset janji Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari apapun pergumulan, masalah yang saat ini kita alami, tetapi imani dan yakini bahwa janji Tuhan pagi ini
luar biasa indah. Ya dan amin. Kiranya firman Tuhan perenungan pagi ini memberkati setiap kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pagi menyapa pagi ini. Bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang sudah ditabur, kami meresapi dan mampukan setiap kami melakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Ajari iman kami, hidup kami melekat kepada Allah, Sang sumber pertolongan, Sang sumber berkat itu. Menyerahkan untuk hari ini, segala aktivitas pekerjaan karya kami tetap ada di dalam penyertaan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Demi Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.